Halo semuanya, Sobat After Race, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja ya, gimana sih apa pernyataan dari VD Ega dan juga Honda Tim Asia terkait dengan hasil dari sesi kualifikasi dari Moto3 ASEAN 2026 ya, dimana nanti kita akan mengetahui apa saja sih kendala dari VD Ega gitu ya terkait dengan sesi kualifikasinya, yang mana memang VDEG ini mempunyai hasil yang bagus ya, cukup bagus, yaitu di posisi ketujuh. Dan nanti kita juga akan ngebahas soal MotoGP karena ada beberapa penalti yang diberikan sama FIM Stewart kepada para pembalap MotoGP. Dan tentunya gue akan ngebahas juga sedikit soal Marc Marquez. Jadi sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita ke hasil dari sesi kualifikasi Moto3 atau para pembalapnya nanti untuk di start Moto3 ASEAN Belanda ya, ataupun di balapannya untuk tahun 2026 ini. Yang pertama itu ada Maximo Quiles, di mana waktu kemarin di sesi kualifikasi, memang di awal-awal Maximo Quiles tuh agak di posisi tengah-tengah gitu ya, di posisi 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir seperti biasanya, dia melakukan time attack. Kemudian Maximo Quiles ini bisa berada di posisi pertama gitu. Nah, yang kedua ada Joel Kelso, ketiga ada Brian Uriarte. Ini menjadi rookie yang berada di depan ya. Kemudian juga mudah-mudahan sih ini gue berharapnya bahwa VD bisa untuk mengalahkan Brian Uriarte, karena Brian Uriarte ini menjadi rival gitu ya, yang tadinya memang VD udah berada di posisi pertama untuk Rookie of the Year, tapi karena ada Brian Uriarte performanya oke banget juga, ini akhirnya VD dibalap juga gitu untuk klasemen Rookie of the Year-nya. Kemudian keempat ada Marco Morelli, kelima ada Adrian Cruces, keenam ada David Almanza. David Almanza ini juga oke banget ya, kalau misalkan dia time attack, dia juga bisa mencatatkan fastest lap-nya. Kemudian ketujuh ada Veda Ega Pratama, di mana waktu kemarin di sesi-sesi awal gitu, di sesi kualifikasi pertama, Veda Ega bahkan bisa mencatatkan fastest lap. Kemudian di sesi kualifikasi kedua, Veda Ega sempat di posisi ketiga gitu ya. Padahal gue udah berharap bahwa ayo dong waktunya habis gitu supaya VD tetap bertahan di posisi ketiga. Tapi ya tadi karena ada Maximo Quiles yang time attack bagus banget gitu, makanya akhirnya jadi turun posisi gitu. Dan juga karena para pembalap yang lainnya juga punya catatan waktu yang cukup bagus gitu, makanya akhirnya VD turun posisi sampai bertahan di posisi ketujuh. Kemudian ada Carpe, nanti kita mungkin akan lihat juga bagaimana pertarungan antara VD dan juga Carpe gitu, lagi-lagi Carpe yang menjadi duel gitu ya untuk VD. Kemudian ke-9 ada Guido Pini, ke-10 ada Adrian Fernandez, sementara untuk pembalap Malaysia yaitu Hakim Danish, dia akan start di posisi ke-16. Dan gue akan sedikit aja spill ya terkait dengan analisis dari data VD gitu yang berada di posisi ke-7, di mana waktu kemarin di sesi kualifikasi kedua, VD itu memang udah menjalankan 7 lap ya, tapi yang dihitung dari valid lap-nya ini adalah sebanyak 4 lap gitu. Nah, kalau kita lihat dari lap pertama, kemudian juga lap kedua, ini yang lap kedua yang paling bagus untuk di sesi kualifikasi kedua waktu kemarin, karena VD ini bisa mencatatkan 1 menit 40,690 detik gitu. Dimana memang sektor ketiga nih yang paling oke buat VD gitu. Dan untuk top speednya sendiri, VD bisa mencapai 216,4 km per jam gitu. Tapi kemudian di lap ketiga ya sampai ke lap keempat ini VD masuk ke pit, dan ini ada satu hal yang penting nanti akan diungkap sama VD kenapa sampai akhirnya VD ini harus merosot gitu ya, turun posisi gitu. Yang tadinya udah berada di posisi ketiga, sampai akhirnya dia dibalap sama catatan waktunya ya, dibalap sama Maximo Quiles dan lain-lain, ini sampai akhirnya di posisi ke-7 gitu. Nah, untuk di lap ke-5, 6, 7, ini kalau kita lihat memang untuk di sektor pertama, kemudian juga sektor kedua yang lebih bagus itu di lap ke-5 ya. Dan kemudian untuk di sektor keempat ini di lap ke-7 gitu untuk yang terbaiknya. Tapi pada intinya dari data ini, hasil analisis dari MotoGP ini memang secara keseluruhan VD masih harus memperbaiki dan juga meningkatkan speednya gitu ya, dibandingin dengan para pembalap lain, karena VD berada di posisi ke-7.
Oke, lalu apa kata Fede Ega gitu ya terkait dia yang sudah meraih posisi ketujuh untuk di sesi kualifikasi dan juga nantinya start ya akan dari posisi ketujuh di Moto3 Asen Belanda 2026 ini dengan catatan waktu terbaiknya waktu kemarin dari Fede Ega yaitu 1 menit 40,690 detik. Nah, ini gue bacain ya teman-teman dari press release Honda yang memang gue dapetin baru tengah malam guys untuk dapetin press release ini. Jadi untuk kata Fede Ega ya, hari ini adalah hari yang sangat baik, jauh lebih baik daripada kemarin setelah crash ataupun Vega berbicara mengenai waktu kemarin ya di sesi hari Sabtu bahwa di sesi FP2 kemudian di sesi kualifikasi ini dia merasa lebih oke gitu ya performanya dibandingin dengan hari Jumat. Dan kemarin gitu ya saya pikir ini bisa menjadi akhir pekan yang sulit tetapi hari ini adalah hari baru dan juga kami memulai lagi. Jadi Vega berpikir bahwa ya karena di FP1 dan juga sesi praktis waktu kemarin dia kacau banget ya. Dia berada di posisi P23. Kemudian tapi di sesi hari Sabtunya ternyata dia punya performa yang bagus gitu. Dia mengatakan bahwa ini adalah hari yang baru gitu. Hari Sabtu adalah hari yang baru dan juga bisa memulai lagi. Nah setelah waktu kemarin di crash ya di waktu kemarin di sesi praktis gitu. Kemudian ini Fede Ega ini menganalisis semuanya bersama dengan tim, kemudian juga melihat di mana saya dapat meningkatkan performa gitu ya, dan di mana kami memiliki masalah dengan motor. Dan kami bekerja dengan baik ya dari pagi ini di FP2 dan juga saya sudah merasa jauh lebih percaya diri. Tim juga memberikan nasihat dan juga advice kepada Fede Ega untuk improve di beberapa sisi. Jadi satu faktor keberhasilan dari sesi kualifikasi dari Fede Ega, gue rasa juga ini adalah dari tim Honda gitu, karena Fede Ega sendiri bilang bahwa setelah adanya crash tersebut dan mungkin karena motornya itu susah untuk diperbaiki waktu kemarin di sesi praktis sampai akhirnya Fede Ega harus berada di posisi P23, ini ada perbaikan dan juga ada evaluasi bersama dengan timnya gitu, baik dari tim Honda yang mengevaluasi, baik dari Fede Ega yang juga mengevaluasi timnya. Dan mereka istilahnya saling sama-sama lah untuk mengevaluasi dan tentunya Fede Ega diberikan poin-poinnya dari data-data yang ada. Ini di mana lo harus improve, di mana di sisi-sisi ataupun di part-part dan juga sektor-sektor dari lintasan yang mana lo bisa meningkatkan diri di sini gitu. Nah itu pun juga udah dibilang sama Fede Ega. Nah sejak awal hari waktu kemarin di sesi Sabtu gitu ya, Fede Ega memiliki perasaan yang baik gitu ya, atau feeling yang oke dengan diri sendiri dan juga untuk pada motornya. Meskipun di sesi kualifikasi kondisinya tuh sangat panas ya di sana di Asen dan juga kondisinya berbeda dibandingin pada pagi hari karena terkait dengan cuaca pastinya akan lebih panas dan juga udaranya ini lebih lembab ya di sana kalau misalkan siang hari. Fede Ega ini tetap memiliki kepercayaan diri gitu yang baik. Dan untuk di sesi kualifikasi pertama dan juga sesi kualifikasi kedua, Fede Ega merasa bahwa dia tuh juga cukup strong gitu ya. Dan penampilan pertama di kualifikasi kedua ini sangat-sangat bagus menurut Fede Ega. Tetapi dengan ban baru, saya tidak dapat menemukan momen yang sempurna karena pengaturan waktu dengan grup yang tidak ideal. Jadi kalau kita lihat tadi datanya ya teman-teman, di analisis labnya, ketika Fede Ega itu masuk ke pit lane di lap ketiga dari sesi kualifikasi kedua, ternyata Fede Ega itu adalah mengubah ban gitu. Yang tadinya di lap pertama dan juga lap kedua, Fede Ega ini pakai ban dari sisa kualifikasi pertama, tapi kemudian dia mengganti bannya dari untuk sesi kualifikasi kedua dengan ban baru. Nah ini yang menurut dari Fede Ega bahwa dengan ban baru dia tidak menemukan momen yang sempurna, momen yang seperti sama sebelumnya di kualifikasi pertama gitu. Karena tadinya akhirnya pengaturan waktu dengan grup yang nggak ideal gitu. Jadi dia nggak bisa untuk mencatatkan lap time yang tercepat lagi gitu untuk di sesi kualifikasi kedua. Bahkan ya seperti tadi yang gue bilang, di balap ya ataupun di overtake catatan waktunya sama Maximo Quiles, sama Brian Uriarte dan juga para pembalap lainnya. Dan menurut dari Fede Ega gitu ya, memulai dari posisi start ke-7 alias di baris ketiga adalah hal yang bagus gitu ya, ataupun hasil yang bagus untuk di Moto3 nanti di balapan, dan tentunya Fede Ega akan melakukan yang terbaik. Dan ketika dia diwawancara sama MotoGP,
melalui Sport TV gitu ya. VD Ega ini berharap banget untuk teman-teman semuanya fans MotoGP, fans Moto3 dan juga fans VD Ega gitu ya, ataupun fans dari pembalap Indonesia ini supaya bisa mendoakan VD Ega dan juga terus mendukung VD Ega supaya dia bisa mencapai hasil yang terbaik. Nah, sementara bagaimana tanggapan dari manajer tim Honda Asia ya, dari Hiroshi Aoyama. Jadi untuk manajer tim Honda Asia ini mengatakan bahwa sesi kualifikasi pada waktu kemarin di Moto3 Asen 2026 ini merupakan hasil ataupun menjadi sesi yang paling menantang karena kondisi cuacanya sangat panas dan juga sangat lembab. Dan situasi ini nggak mudah bagi kedua para pembalap dia ya, VD Ega dan juga Zen Mitani. Dan tentunya semua orang ataupun semua pembalap yang juga lagi balapan di Moto3 waktu kemarin. Terus udah gitu juga tentunya Hiroshi Aoyama ini berusaha untuk membantu kedua pembalapnya yaitu Zen Mitani dan juga VD Ega untuk bisa meningkatkan performa. Dan menurut dari Hiroshi Aoyama, VD ini berhasil finish di urutan ke-7 dan dia berharap ya bahwa VD Ega bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi karena ada beberapa hambatan waktu kemarin kayak misalkan dia terjebak kepada dalam rombongan gitu ya, rombongan dari pembalap Moto3 sampai akhirnya dia nggak bisa untuk mencatatkan lap time-nya gitu ataupun time attack-nya. Tapi menurut dari Hiroshi Aoyama, start dari baris ketiga adalah posisi yang sangat bagus dan yang lebih penting adalah VD Ega bisa menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan juga performa yang baik. Dan tentunya kita berharap bahwa menurut dari Aoyama ini ya, dia berharap bahwa dia bisa memaksimalkan momentum gitu ya, VD Ega maupun dari pembalapnya sendiri, Zen Mitani, ini bisa memanfaatkan momentum. Dan saya sangat berharap gitu ya, kata Hiroshi Aoyama, kedua pembalap ini dapat berjuang untuk posisi yang baik besok. Dan tentunya kita juga berharap yang sama seperti Hiroshi Aoyama ya, terutama untuk VD Ega, di mana VD Ega bisa berjuang gitu. Kalau kita tahu kan memang daya juang dari VD Ega ini cukup tinggi gitu, sampai akhirnya dia bisa fight gitu ya untuk berada di posisi terdepan. Kita nanti saksikan aja gimana dari balapan Moto3 ya, Asen 2026. Nah, ini yang menarik ya, waktu kemarin saat setelah dari sesi Red Bull Rookies Cup, VD Ega ini dipercaya untuk memberikan trofi kepada para pemenang dari Red Bull Rookies Cup 2026 di Asen gitu. Dan sayangnya waktu kemarin Yandra Ramadipa ini crash ya di Red Bull Rookies Cup Race 1. Jadi kalau aja Ramadipa nggak crash gitu, kemudian dia bisa podium dan trofinya diberikan sama VD Ega, itu menjadi suatu hal yang luar biasa banget kan buat Indonesia. Tapi waktu kemarin kalau kita lihat dari balapan Ramadipa gitu, di awal-awal sesi meskipun Ramadipa ini berada di posisi startnya ke-7, gue melihat bahwa ada improvement gitu ya, step by step, pelan-pelan Ramadipa ini bisa berada di posisi 5, 6, 5, 4, 3, sampai akhirnya memang Ramadipa itu sempat di posisi ketiga. Tapi kemudian di beberapa lap selanjutnya ini Ramadipa kelihatan melorot gitu sampai akhirnya dibalap sama para pembalap lainnya dan berada di posisi ke-12. Nah, di last lap Ramadipa ini nggak tahu ya, mungkin karena kondisinya sangat panas gitu, kemudian juga dari terkait dengan lintasan yang panas, udaranya lembab, kemudian juga ini para pembalapnya yang lain-lain juga beringas-beringas gitu, sampai akhirnya Ramadipa di last lap itu harus crash bersama dengan dua pembalap lainnya gitu. Jadi kita doain lagi nanti untuk Ramadipa ya, karena di hari Minggu ini 28 Juni 2026 juga Ramadipa akan race kedua ya. Kalau update dari Mbak Madam Circuit ya, Mbak Dian Sulistyo gitu yang berada di Asen, dari Mbak Dian ya, dia mengupdate bahwa memang untuk Ramadipa ini alhamdulillah dia baik-baik aja setelah crash waktu kemarin ya di race 1. Kemudian hanya ada lecet-lecet sedikit aja di tangan. Tapi alhamdulillahnya Ramadipa ini bisa melanjutkan untuk di balapan keduanya nanti. Oke, kita lanjut ke MotoGP. Bagaimana dari hasil sprint race dari MotoGP Asen 2026. Yang pertama ini ada Raul Fernandez, wow, Trackhouse ya. Kemudian kedua ada Ai Ogura, ini dua-duanya Trackhouse dan juga
keren juga ya untuk dua Aprilia ini, dua Trackhouse ya. Ada Raul Fernandez dan juga ada Ai Ogura. Kemudian ketiga ada Fabio Di Gia, keempat ada Marco Bezzecchi, kelima ada Jorge Martin, keenam ada Marc Marquez, ketujuh ada Pecco Bagnaia, kedelapan ada Enea Bastianini, dan juga kesembilan ada Pedro Acosta. Nah, sebenarnya untuk hasil dari sprint race yang waktu kemarin adalah Pecco Bagnaia posisi ke-6 ya, kemudian Marc Marquez di posisi ke-7. Tapi karena Pecco Bagnaia ini kena penalti, yaitu turun satu posisi karena Pecco Bagnaia dinilai ini adalah melewati ataupun melewati batas dari lintasan gitu. Jadi kalau kita lihat memang antara Jorge Martin, kemudian juga ada Pecco Bagnaia yang memang saling bekerja-kejaran gitu, dan menurut dari Pecco Bagnaia ya, dia tuh tidak melewati batas dari itu area hijau gitu, ataupun disebutnya exceeding track limits gitu. Ini Pecco Bagnaia memberikan pembelaan, tapi kemudian dari FIM Steward MotoGP ini tetap menyatakan bahwa Pecco Bagnaia melewati batas lintasan ataupun exceeding track limit sampai akhirnya harus ditun posisi gitu ya. Dan hasilnya makanya Marc Marquez naik posisi ke-6, kemudian Pecco Bagnaia turun posisi menjadi ke posisi ke-7. Nah, kemudian di media Scrum ya kemarin itu Pecco Bagnaia juga mempertanyakan dari hasil penalti yang diberikan sama FIM Steward. Karena menurut dari Pecco Bagnaia dia tuh enggak melewati batas track limit tuh yang benar-benar full gitu, dan itu juga sebagai menjaga keamanan gitu dari dua pembalap ini, dari Pecco Bagnaia dan juga dari Jorge Martin gitu. Dan mungkin menurut dari Pecco Bagnaia bahwa penalti tersebut terlalu ketat karena sebagian besar bannya masih berada di atas curb dan menilai bahwa sensor batas lintasan mungkin terlalu sensitif gitu, sehingga menurutnya aturan seperti ini perlu dipertimbangkan ulang jika dilakukan demi alasan keselamatan. Itu katanya Pecco Bagnaia ya di media Scrum dan juga terkait dengan penalti yang diterimanya. Lalu gimana sama Marc Marquez gitu? Nah, Marc Marquez ini waktu kemarin memang agak sulit juga ya untuk Marc Marquez bisa berada di posisi terdepan. Dia hanya bisa mampu di posisi 6, posisi 7 gitu ya, selalu di sesi kualifikasi, kemudian bahkan di sprint race juga, bahkan di sesi-sesi sebelumnya juga seperti itu. Nah, menurut dari Marc Marquez, dia mengaku bahwa saat ini dia berada di mode yang safe gitu ya, alias di safe mode. Setelah hanya mampu finish ke-7, kemudian juga naik di posisi ke-6 akibat dari Pecco Bagnaia yang turun posisi karena di penalti. Dan dari Marc Marquez ini mengatakan bahwa dirinya tuh udah tampil semaksimal mungkin gitu ya, untuk berusaha untuk tampil semaksimal mungkin, tapi karena karakter sirkuit ASEAN ya, yang menurutnya berisiko tinggi untuk membuatnya lebih memilih pendekatan yang lebih aman gitu. Gak apa-apa deh gue di posisi 6, di posisi 7 gitu, yang penting dapat poin, tapi jangan sampai gue crash gitu. Karena kalau crash itu ruginya double. Yang pertama dia nggak dapat poin, kemudian dia bisa aja cedera gitu. Jadi Marc Marquez ini ya tadi seperti yang dia bilang, dia safe mode gitu untuk di sirkuit ASEAN ini. Karena waktu kemarin Marc Marquez juga bilang bahwa sirkuit ASEAN ini bukan menjadi sirkuit favoritnya dari Marc Marquez ya. Dan waktu kemarin memang Marc Marquez itu bilang dia membebankan kemenangan di MotoGP ASEAN 2026 ini kepada Marco Bezzecchi gitu, karena meskipun waktu kemarin di sprint race-nya ada Trackhouse gitu ya, ada Ai Ogura dan juga ada Raul Fernandez yang naik podium, tapi Marc Marquez percaya bahwa Marco Bezzecchi yang menjadi unggulan gitu, ataupun menjadi favorit di sirkuit ASEAN ini, terutama untuk balapan nanti di MotoGP ASEAN 2026. Nah, untuk race-nya nanti di MotoGP ASEAN 2026 untuk starting grid-nya, karena ini juga ada penalti yang diberikan kepada Morbidelli, jadi starting grid-nya juga berubah. Untuk di baris pertama itu ada Jorge Martin ya, yang meraih pole posisi, kemudian ada Ai Ogura, kemudian ada Marco Bezzecchi di tempat ketiga, keempat ada Raul Fernandez, kelima ada Pecco Bagnaia, keenam ada Fabio Di Gia, Marc Marquez akan di start di posisi ke-7, kemudian Pedro Acosta ke-8, ada Fabio Quartararo ke-9. Selanjutnya ini ada Joan Mir, Enea Bastianini, dan juga Alex Marquez.
dan ada Diego Moreira, Brad Binder, dan juga Alex Rins, dan juga Franco Morbidelli ya, yang tadinya harusnya dia di posisi start ke-13, tapi karena adanya penalti yang diberikan kepada Morbidelli, yaitu turun 3 posisi grid ya di balapan, karena Morbidelli ini menghalangi jalan dari Enea Bastian ini di sesi praktis waktu kemarin, makanya yang tadinya Morbidelli itu start dari posisi ke-13 harus start dari posisi ke-16. Nah, sementara itu untuk Fermin Aldeguer ya, dia harus absen dari balapan MotoGP Asen 2026 karena waktu kemarin di sesi praktis Fermin ini crash dan dinyatakan bahwa setelah pemeriksaan Fermin Aldeguer ini mengalami cedera gitu ya, patah di vertebra T7 ataupun patah di bagian tulang belakang. Jadi ini kita berharap Fermin Aldeguer juga cepat pulih ya, karena waktu kemarin dia juga udah beberapa kali sempat cedera. Nah, Alex Marquez yang kemarin crash gitu di sesi praktis, dia bisa ikut balapan di MotoGP 2026 ini di Asen dan waktu kemarin kalau kita lihat crashnya itu lumayan keras dan ternyata sarung tangan dari Alex Marquez ini hilang teman-teman. Jadi terlepas gitu ya, kemudian juga hilang, tidak dipakai lagi ketika Alex Marquez itu crash gitu ya di gravel, dan Alex Marquez ini menyatakan bahwa ini adalah kesalahan dirinya gitu karena tidak menggunakan sarung tangannya dengan benar gitu, dan dia juga dia juga meminta maaf kepada Alpinestar gitu. Jadi ini bukan kesalahan Alpinestar, jadi menurut dari Alex Marquez ini adalah kesalahan dirinya. Dan waktu kemarin kita punya lihat footage ya dari MotoGP, ini juga mengeluarkan bahwa Marc Marquez kelihatan kesel banget ketika dia ngelihat adiknya sendiri crash gitu. Crashnya cukup keras juga, dan sampai akhirnya Marc Marquez tuh mukul motornya gitu ya, karena ini sebagai bentuk frustasi kepada adiknya yang crash gitu. Kenapa crash lagi? Dia juga merasa benar-benar khawatir kan pastinya. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review after race kali ini ya. Semoga nanti untuk VD Ega bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Gue percaya bahwa VD Ega akan nge-push di balapan Moto3 Asen 2026 ini. Dan semoga juga bagi para pembalap MotoGP, siapapun gitu ya, yang idola kalian ini bisa dapat hasil yang terbaik. Oke, segitu dulu teman-teman. Bye-bye.